harus dengan IAB, karena kalau internasional itu yang diperbolehkan hanya 3 saja. Jadi yang semua di bawah badan yang di bawah Washington Accord ya. Jadi itu kalau atau Dublin Accord ataupun juga Sydney Accord. Jadi ada 3. Kalau selain itu tidak boleh. Jadi alternatifnya LAM teknik ataupun IAB gitu ya. Nah, kemudian kalau LAM teknik ini saya overview dulu biar Bapak Ibu sekalian biar paham bagaimana target kita ya, target dari apa namanya dalam akreditasi inilah ya, karena paling yang bisa kita lihat itu dan yang bisa kita nilai pada dasarnya itu adalah dari apa namanya akreditasi yang kita capai itu tadi. Baik, jadi akreditasi kita kalau di teknik itu harus ke LAM teknik untuk nasionalnya. Kita lihat kalau di sebenarnya sama ya, sama. Ini saya anu dulu biar nggak bunyi ya. Mana ini lagi tadi? Nah, ini kita sekarang menggunakan 9 kriteria, ya kan ya? Sebenarnya 9 kriteria. Jadi kita lihat di sini ya, ada kriteria profil, ya apa namanya kondisi eksternal, profil UBPS-nya, kriteria visi misi dan IKU dan seterusnya lah ya. Ini ada 9 kriteria yang kita apa namanya yang harus kita buat. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini berdasarkan bobot ya. Sebenarnya bobot ini tadi itu berdasarkan itemnya. Jadi rupanya standar ataupun kriteria yang ke-9 yang paling banyak ya. Kriteria ke-9 yang paling banyak. Ada 13 item. Dan bobot nilainya itu kira-kira 32,2%. Jadi hampir 33%. Ya. Jumlah item penilaiannya ada 13, kemudian ini 33. Nah, di luaran dan capaian Tridharma perguruan tinggi yang ada di sini itu, C9 itu tadi, itu adalah ini kaitannya dengan luaran mahasiswa yang paling banyak. Jadi contohnya misalkan saja kaitannya dengan kaitannya dengan IPK, kaitannya dengan CP, kemudian analisis CP. Ya, walaupun itu juga di CP yang dimaksudkan juga ada di bagian pendidikan. Kemudian ada yang kaitannya dengan kesesuaian kerja. Jadi banyak data-data kaitannya dengan survei, tracer study ya. Jadi itu banyak komponennya itu hampir 32% dan banyak sekali. Ya, kemudian yang berikutnya lagi yang paling banyak kedua itu adalah bagian pendidikan C6. Jadi kriteria 6. Jadi di kriteria 6 itu isinya adalah kurikulum. Kurikulum yang dimaksudkan itu adalah kurikulum basisnya OBI ya. Jadi kesesuaian dengan OBE, prosesnya. Kemudian satu lagi yang terpenting itu adalah OBE yang dimaksudkan sampai pada analisis CP. Jadi analisis dari capaian pembelajaran. Jadi proses itulah yang banyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi pada bagian pendidikan ini ada 2 item yang perlu kita masukkan juga, yaitu item kurikulum itu tadi harus kontennya ada basic science and math. Jadi apa namanya IPA dan matematika gitu ya, basic science. Jadi ilmu dasar dan matematika ya. Nanti juga akan dijelaskan juga yang dimaksud dengan ilmu dasar itu bukan judulnya ilmu dasar, tetapi ilmu alam yang mendukung dari mata kuliah yang di teknik elektro buat. Jadi bukan seperti SBD ya, ilmu sosial dan budaya dasar misalkan. Itu ada kata-kata dasarnya ilmu dasar, tapi itu bukan kita sebut dengan basic science and math atau ilmu dasar dan matematika. Jadi yang ilmu dasar yang dimaksudkan itu adalah kaitannya dengan ilmu dasar IPA ya. Ilmu dasar itu apa pengertiannya juga kita akan diskusikan.
Kemudian baru yang di samping itu pendidikan itu juga dalam konteks kurikulum itu harus mengandung capstone design. Jadi harus ada capstone desainnya. Jadi capstone design itu adalah mata kuliah kulminasi dari berbagai mata kuliah pendukungnya dan dilakukan di akhir perkuliahan ya dari paling tidak di semester 7 misalkan, kemudian dilakukan dengan cara berkelompok. Oke, itu di pendidikan. Kemudian yang berikutnya baru sumber daya. Jadi dosen doktornya ada berapa, kemudian lektor ke atas ada berapa. Ya, intinya itu adalah 50% ke atas. Nah, kemudian yang kita diskusikan tentang masalah basic science tadi itu menjadi syarat dari akreditasi. Jadi maksudnya minimum requirement yang dilakukan atau juga yang harus dibuat itu adalah mengandung basic science itu tadi, itu harus ada minimal 10. Jadi kalau kurang dari 10 maka tidak terakreditasi. Ya. Kemudian akan bernilai bagus, bernilai 4 kalau dia jumlahnya kalau dalam teknik itu 25 SKS. Ya itu sudah menjadi kriteria lah gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu saya highlight. Jadi intinya bahwa kurikulum itu sangat-sangat diperlukan dan sangat menjadi penentu dari akreditasi Bapak Ibu sekalian. Karena di sini sangat kalau dilihat di sini hampir 60% itu didominasi dari 3 item ini, ya. Jadi 60%, jadi luaran dan capaian tridharma, pendidikan dan sumber daya. Ya, itu. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, jadi kita perlu serius untuk yang 3 item ini karena 70%. Yang lain-lainnya sebenarnya ya perlu ada tapi itu juga penentu juga ya. Begitulah kira-kira. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan makanya yang tadi saya ingin mengulang kembali tentang masalah tentang masalah UBI ya. Jadi nanti saya akan mendiskusikan dua item ini, nanti silahkan perlu dicermati ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang paling utama di dalam kurikulum kita ini, di dalam menjalankan kurikulum itu sekarang harus berbasis outcome. Jadi atau nyebutnya adalah outcome based education ya. Jadi apa yang dimaksud dengan outcome based education itu adalah pendidikan yang berorientasi pada capaian yang akan diperoleh oleh mahasiswa ya atau juga para pembelajar. Jadi kalau ini kita lihat contohnya seperti ini ya. Ini ada ini seorang guru gitu ya. Kemudian ini ya nyebutnya ini adalah coach gitu, yang ini adalah yang diajari ya. Kemudian dia bercerita ya ke kawannya ini. Ya, saya pikir saya mengajar atau juga saya memberikan pengetahuan bagaimana cara bersiul. Kira-kira begitu. Ini ngabarkan begini. Nah, kemudian dia berkomentar ya pada objeknya ini. Kebetulan objeknya di sini adalah anjing ya. I don't hear him whistling. Saya kok nggak mendengar dia itu bisa bersiul gitu. Kemudian si berargumen yang kawan yang satu ini, dan saya mengatakan saya mengajar dia. Saya tidak mengatakan mengatakan kalau dia sudah diajari tentang itu gitu. Jadi maksudnya kalau si Mr. X ini dia bilang pokoknya saya ngajar saja gitu. Ya perkara dia paham atau tidak, dia bisa atau tidak ya urusan dia, kira-kira begitulah ya. Nah, ternyata kalau itu seperti ini, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang konvensional, yang biasa kita lakukan. Ya, pokoknya ngajar gitu, tanpa melakukan atau juga melakukan asesmen. Kira-kira pelajaran kita yang kita sampaikan itu tadi itu menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah skill ke mahasiswa atau tidak? Ya. Jadi mahasiswa yang masuk ke kelas kita itu begitu sudah keluar dari kelas kita tambah paham atau tidak, tambah tambah skill atau tidak, tambah
punya afektif atau enggak. Ya. Jadi intinya OBE itu seperti itu. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah karakterisasi dari pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa atau yang tadi disampaikan dengan OBE tadi. Jadi sistem pembelajaran yang student oriented itu tadi itu adalah yang pertama intinya adalah mahasiswa harus memiliki tanggung jawab penuh atas pembelajarannya. Jadi intinya di situ bahwa mereka perlu ada keterlibatan dan partisipasi di dalam pembelajaran. Makanya harus semuanya concern. Jadi pada pelajaran kita atau mata kuliah yang kita berikan, semua mahasiswa itu semuanya fokus kepada tema atau subjek yang kita berikan. Kemudian yang berikutnya ya karakteristiknya tentang student learning ini tadi, student learning oriented ini adalah hubungan antara mahasiswa itu setara. Jadi intinya ya tidak boleh kita memberikan perbedaan antara mahasiswa, misalkan oh ini mahasiswa pandai, oh ini dari backgroundnya dari SMA yang favorit dan seterusnya, tidak demikian. Begitu sudah masuk semuanya sama. Begitu duduk di tempat kita semuanya sudah sama. Ya. Dan intinya yang akan kita lihat di situ itu adalah perkembangan pembelajarannya. Ya. Kemudian kita sebagai dosen itu adalah sebagai narasumber dan sebagai fasilitator. Ya. Jadi intinya adalah menyampaikan materi sudah kita terbuka, kemudian diberikan konten materinya, kemudian kisi-kisi materi dalam bentuk RPS, bagaimana tugasnya dan seterusnya diberikan di awal. Nah, tentunya termasuk materinya. Ya. Kemudian mahasiswa mampu melihat dirinya secara berbeda sebagai hasil dari pembelajaran pengalaman. Jadi maksudnya adalah sebagaimana saya sampaikan tadi, mahasiswa yang sebelum masuk ke ruang kelas kita dan dibandingkan sesudah masuk ke kelas kita, nah itu ada perbedaan. Nah di situ. Jadi kalau mahasiswa kita ini tambah paham, kemudian tambah mengetahui, tambah knowledge-nya tambah bagus, skill-nya tambah bagus, maka kita sukses di situ, kira-kira begitulah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mahasiswa itu pertemuan perkuliahan pendidikan, domain afektif dan kognitif berjalan bersama. Afektif itu pengetahuannya, kognitif itu adalah termasuk di dalamnya psikomotorik dan juga attitude. Jadi dua-duanya bisa masuk. Ya. Oke, kemudian di sini menjadi fokus lagi tentang masalah UBI. Jadi yang pertama menggunakan pernyataan hasil belajar untuk memperjelas apa yang diharapkan siswa dapat ketahui, dapat pahami atau dapat lakukan. Makanya pada UBI itu adalah student oriented. Makanya di dalam kurikulum kita itu harus mencantumkan CP. Jadi capaian pembelajaran. Nah, inilah yang kita sebut dengan pernyataan yang dimaksudkan di sini adalah CP-nya. Ya. Jadi apa yang mahasiswa kita akan pahami, kita akan diketahui, ya, gitu. Kemudian apa yang akan mereka punya experience dilakukan, gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kedua, menyediakan kegiatan belajar yang akan membantu siswa mencapai hasil tersebut. Jadi makanya kalau nanti di IAB, ya, kalau Bapak Ibu sekalian di akreditasi internasional basisnya IAB, itu semua fasilitas yang kita punya itu yang baik lab, misalkan ruang belajar, kemudian ruang ibadah ataupun juga ruang-ruang unit kerja mahasiswa, kemudian semua fasilitas berkaitan dengan unit kreativitas mahasiswa misalkan, itu semuanya diarahkan kepada capaian pembelajaran, nyambung atau tidak gitu. Nah, jadi itu ke sana. Kemudian yang berikutnya lagi adalah menilai sejauh mana siswa memenuhi hasil ini melalui penggunaan kriteria penilaian eksplisit. Jadi yang dimaksud pada item yang ketiga sini itu adalah harus ada asesmennya. Ya, jadi kan kita punya profil lulusan yang pertama, ya. Kemudian bawahnya lagi kita punya capaian pembelajaran, ya. Kemudian di bawahnya lagi kita punya capaian yang akan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Yang CPMK inilah kemudian ada body of knowledge kita,
ya pada PS tertentu tadi. Kemudian di dalamnya juga ada ini matriknya. Matrik pendukung dari mata kuliah tersebut ke CP. Nah, masing-masing ke item yang tadi dilakukan, ya itu harus ada asesmennya dan harus ada penilaian gitu. Kira-kira begitulah, ya. Oke, baik. Itu dari OB tadi itu harus ada CP-nya, ya, ada CP MK-nya dan seterusnya tadi, menyediakan fasilitas yang membantu CP, pencapaian CP, kemudian apa tadi harus ada asesmennya, ya gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi di sini sebagai apa namanya wrap up dari yang saya sampaikan sebelumnya, ya bahwa karakteristik dari UBE tadi adalah elemen sistematis, struktural, operasional dan budaya dari pendidikan serta kegiatan belajar mengajar, tugas dan alat mengajar serta sistem yang ditentukan oleh dirancang dari dibangun di atas, terfokus pada dan terorganisasi disebut tatapan pembelajaran. Jadi intinya semuanya yang kita diskusikan itu semuanya itu adalah tentang CP mahasiswa. Ya, mahasiswa ini apa namanya mendapatkan CP ini enggak? Itu sudah tercapai atau tidak? Ya, achieve atau enggak? Ya, itu termasuk CPMK. Kemudian jadi prinsip UB fokus pada pembelajaran, menyampaikan desain kurikulum, menyelaraskan penyelarasan konstruktif, sinkronisasi, ya kesempatan belajar, ya. Jadi makanya anak-anak tidak boleh juga misalkan langsung kamu E semua, kamu D semua, enggak bisa juga itu. Nah sekarang justru dimasalahkan, dan anak-anak itu kenapa kok D semua gitu? Kemudian kenapa kok E? Nah makanya juga ada fasilitas misalkan remedi, ya. Remedi untuk mahasiswa itu termasuk misalkan apa namanya kita lakukan dengan menggunakan semester antara atau semester pendek, ya. Oke, kemudian OBE apa keuntungannya? Pemantauan berkelanjutan, ya artinya bahwa kualitas lulusan kita selalu terpantau. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah dalam rangka continual quality improvement atau CQI. Jadi kita lakukan analisis, survei, misalkan asesmen dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mengetahui apa masalahnya. Masalahnya akan kita ketahui root cause-nya apa. Kemudian setelah itu disampaikan rekomendasi. Nah, kalau sudah ada rekomendasinya, berarti kita akan tahu itu apa namanya mahasiswanya akan apa yang harus kita lakukan pada term berikutnya. Ya, itulah yang kita sebut dengan CQI. Artinya nanti juga menjadi salah satu pertanyaan bagi kita, apa bedanya 1 tahun yang lalu dengan atau 2 tahun yang lalu dengan sekarang? Apa bedanya teknik elektro Singapura Bangsa misalkan itu dulu dan sekarang, 3 tahun yang lalu dan dengan sekarang? Apakah ada improvement? Apakah ada perbedaan dari segi kualitas? Kira-kira begitulah. Kemudian dihasilkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik yang diperlukan oleh mereka. Tentu saja seperti itu menjadi harapan kita semua. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang keempat, mendorong terlaksananya pendidikan pengajaran, ya, atau pengalaman belajar yang lebih sistematif, inovatif dan fleksibel, ya. Makanya kita dengan OBE itu tidak lagi apa namanya mengajar mengajar dengan tanpa ada planning, nah, gitulah ya. Makanya kita perlu ada sistematif, inovatif, tidak boleh mengubah-ubah jadwal dan seterusnya lah, ya. Kemudian mendorong untuk lebih banyak mempromosikan praktek kegiatan profesional, ya, melalui pelatihan industri, kunjungan lapangan, proyek. Jadi maksudnya ini adalah menjadi highlight kita juga. Ternyata mahasiswa kita itu perlu adanya pengenalan dunia kerja. Jadi banyak kemarin kami melakukan assessment dan juga input dari stakeholder dari dari pengguna lulusan itu, ternyata diperlukan pengetahuan umum dan termasuk juga alumni. Banyak yang di antara mereka itu misalkan dalam 25%, 30% tidak sejalur dengan PS-nya. Artinya bahwa pengetahuan untuk dunia kerja itu sangat penting. Kira-kira begitulah, ya.
Kemudian yang keenam, memastikan ketercapaian kemampuan outcome. Outcome dengan output berbeda. Output lebih rendah, kemudian outcome lebih tinggi tentu. Jadi outcome yang dimaksudkan itu adalah tidak hanya sekedar bahwa output berupa laporan misalkan atau juga sertifikasi, tetapi kemampuan dari si anak itulah yang kita ingin harus punya, ya. Itulah yang kita sebut dengan outcome. Ini menjadi catatan bagi kita. Ini dari Washington Accord. Professional engineer are able to perform function because of their knowledge, skill, and attitude. Jadi seorang professional engineers itu mesti harus dapat menjalankan tugasnya atau fungsinya, karena mereka itu dibekali dengan knowledge yang cukup, ya, kemudian skill yang sesuai, kemudian attitude yang bagus. Jadi artinya bahwa ada 3 item ini harus dipunyai gitu. Sedangkan jadi ini adalah konteksnya adalah perform atau juga mampu menjalankan tugasnya. Karena itu maka harus dibekali dengan ini 1, 2, 3 ini. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan kompeten. Kompeten itu apa? Itu bisa didapatkan melalui education, training, experience. Jadi maksudnya adalah yang ini adalah lebih kepada metodenya, ya, metodenya. Kalau ini adalah sesuatu yang secara inherent yang harus dimiliki seorang engineer. Nah, kemudian di sini ada Washington Accord Agreement recognize that accreditation of engineering academic program is a key foundation for the practice of engineering at the professional level and each of the countries or territories covered by the accords. Jadi maksudnya adalah akreditasi itu terutama untuk kalau kita IAB, ya gitu, maksudnya itu adalah masih sebagai dasar, ya, itu kunci dasar dalam melakukan atau menyelenggarakan pendidikan engineering, ya gitu, di setiap daerah ataupun di setiap wilayah, ya karena itulah maka harus ada atau sesuaikan dengan accord yang ada, ya itu. Oke, kemudian ada peningkatan kualitas berkelanjutan. Itu makanya harus ada plan do check action. Ya, jadi semua koridornya adalah dalam PPEPP. Ya, kalau di di kita atau dalam bahasa Inggrisnya adalah plan do check action. Plannya adalah kita sudah punya profil lulusan PPM, ya. Kemudian ada capaian pembelajarannya. Jadi ini plan. Termasuk juga kita juga dalam konteks yang lebih rendah kita sudah punya RPS. Nah, RPS itu kan menyangkut banyak hal di dalamnya. Jadi di situ ada berbagai macam kategori juga, pemetaan terhadap mata kuliahnya dan seterusnya lah. Itu adalah profil ataupun juga pada kategori plan. Do. Nah, ini ada kurikulum dan pelaksanaan pembelajarannya. Kurikulumnya kalau konteksnya itu adalah dalam bukunya atau juga dalam konteksnya itu adalah dokumennya, maka itu adalah plan. Ya, tapi kalau bagaimana kurikulum itu diterapkan, ya, itu sudah bagian dari pelaksanaan. Jadi do, ya. Oke, kemudian ada cek, ya. Pengukuran pemenuhan capaian. Nah, ini perlu assessment di sini, ya, pengukuran pengukuran dari pengukuran pemenuhan capaian pembelajaran prodi, dan ini perlu ada evaluasinya. Ya, ini cek. Kemudian actionnya adalah perbaikan apa yang bisa kita lakukan dari hasil pengukuran yang ada. Ya, ini maka perlu kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini pun juga sudah ada di sini masing-masing level. Jadi ada assessment profil lulusan, ada assessment CP, dan ada assessment CPMK. Ya, yang ini adalah assessment secara umum. Ya, ini intinya kalau di sini kita punya yang ini adalah PPM, ya, profil lulusan kita, atau juga disebut dengan educational objective (EO). Kalau di sini ada capaian pembelajaran atau juga PLO, kalau di sini nyebutnya program learning outcome. Kemudian di bawahnya lagi ada mata kuliah dan capaian pembelajarannya berupa course learning outcome. Ya, nah ini masing-masing perlu ada assessment. Jadi
di mata kuliah perlu ada asesmen, jadi ada 2 asesmen yang dilakukan, direct dan indirect. Ya, direct assessment itu melalui rubrik yang ada, kemudian indirect itu melalui survei. Ya, ini adalah metode yang dilakukan, assessment of student learning. Ya, jadi kemudian dilakukan feedback. Kemudian demikian juga sama, berdasarkan yang ini kita bisa melakukan assessment CP. Ya, jadi detailnya assessment CP itu ini, ya detailnya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi dari course learning outcome berdasarkan apa? Kuis, tes, UTS, kemudian juga dari UAS dan semua hal. Misalkan juga ada lab. Nah, dari itu kita bisa lakukan evaluasi atau assessment. Ya, kemudian setelah itu dari assessment masing-masing itu kita bisa melakukan assessment kepada CP. Nah, kalau CP bisa kita evaluasi, maka kurikulum pun juga kita bisa evaluasi. Nah, inilah loop yang kita lakukan dalam rangka CQI. Ya, jadi continuous quality improvement, ya, continual quality improvement, kira-kira begitulah. Nah, kemudian kesimpulan dari UBE, produk mendefinisikan proses. Kemudian pendidikan berbasis output dapat disimpulkan sebagai pemikiran yang berorientasi pada hasil dan merupakan kebalikan dari pendidikan berbasis input, di mana penekanannya adalah pada proses pendidikan dan di mana kita dengan senang hati menerima apapun hasilnya. Jadi intinya adalah kita dengan pembelajaran OBE ini tadi, dengan kurikulum OBE, maka yang menjadi topik utama adalah mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu kita mempunyai outcome atau juga punya kemampuan yang bisa sesuai dengan janji kita melalui CP ataupun melalui CPMK. Ya, kira-kira itulah. Ya. Baik, yang berikutnya saya mendiskusikan tentang basic science and math. Ya, ini jadi intinya adalah bahwa kita punya kurikulum dan wajib hukumnya sekarang karena di dalam teknik sudah meminta juga. Demikian juga di IABI apalagi ya. Kalau IABI itu minimal 20%. Ya, 20% dari 144 itu 29 30, berarti 30 lah. Nah, 30 SKS. Dan itu harus definitif dan betul. Ya, tidak boleh kurang dari 28. Kalau 28, misalkan 27 misalkan, atau kurang 5, kurang 4, nggak bisa sudah. Jadi artinya itu defisiensi, kurang. Jadi kalau di masing-masing kriteria yang ada di dalam di IABI itu ada defisiensi itu yang paling rendah, artinya tidak terpenuhi. Kemudian ada concerns, ya, jadi ada menjadi temuan dan itu akan ada weakness, ya, ada weakness. Kalau diteruskan akan defisiensi, ya, ada kelemahan. Kemudian yang berikutnya lagi itu ada concern. Ya, concern itu akan diduga kalau diteruskan itu akan tidak tercapai, akan menuju pada weakness. Kemudian baru yang level yang paling atas accepted. Jadi ada accepted yang paling atas, yang paling bagus nilainya. Kemudian concern akan diduga akan ada persoalan di belakang hari. Kemudian yang ketiga itu adalah weakness, ada kelemahan. Kemudian yang paling bawah itu defisiensi. Nah, kita kalau ingin general accredited dari IABI itu tidak boleh ada defisiensi, termasuk di basic science, ya, baik dari segi jumlah ataupun konten, jumlah SKS-nya. Jadi SKS-nya yang dimaksudkan itu adalah minimal 20%. Ya, jadi 29 atau 30 SKS, kira-kira begitulah. Ya. Oke, baik. Tentang kita memerlukan ini basic science dan juga nanti ada capstone design itu karena di konteks pendidikan teknik kita memerlukan itu. Jadi di keilmuan teknik itu kita perlu ada basic keilmuannya. Basic keilmuannya itu adalah IPA dan matematik. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kemudian di situ si profesi seorang si engineer itu tadi memerlukan
basic pengetahuannya itu adalah IPA dan juga IPA di dalamnya fisika, biologi, misalkan matematika, kemudian lagi kimia, misalkan sesuai dengan keperluan kita, ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian perlu juga pengalaman dan praktek yang diterapkan dengan pertimbangan untuk mengembangkan cara-cara bermanfaat secara ekonomis, kemudian juga kaitannya dengan bahan dan kekuatan alam untuk kepentingan umat manusia. Jadi maksudnya profesi kita itu adalah kumpulan dari yang dibekali, kira-kira begitu, ya, dengan keilmuan IPA ataupun juga matematika. Kemudian setelah itu ada pengalaman dan skillnya, ya, dalam rangka untuk menyelesaikan solusi permasalahan yang berkaitan dengan engineering. Ya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, ya. Keinsinyuran itu adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ini adalah definisi dari Undang-Undang Keinsinyuran. Ya. Kemudian yang menjadi topik lagi, ya, bahwa Washington Accord, IAB kita itu adalah di bawah Washington Accord. Ya. Washington Accord itu adalah agreements atau juga code juga di sana ada untuk engineering program. Jadi 4-5 tahun untuk engineering program. Nah, di dalamnya ada academic education, ada knowledge focus. Jadi maksudnya tentu di dalamnya harus ada pendidikannya. Kemudian yang kedua itu harus ada complex engineering problem. Jadi maksudnya harus ada yang diselesaikan, ya, di situ. Apa yang complex engineering problem itu? Ada 2 item yang diperlukan, yaitu adalah cukup pengetahuannya itu adalah untuk dasar, ya, untuk college level, ya, untuk maksudnya untuk S1, ya. Yaitu cukupnya mata kuliah matematik dan natural science atau MIPA, ya, perlu itu. Kemudian yang berikutnya lagi perlunya ada capstone design. Jadi berdasarkan Washington Accord itu seorang engineer S1 itu harus mempunyai pengalaman complex engineering problem yang itemnya adalah ini. Gitu. Karena itulah maka di dalam kurikulum kita harus mengandung 2 item ini, ya. Jadi item untuk basic science dan matematika dan juga kemudian yang berikutnya adalah capstone design. Ya. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan basic science tadi? Ya, ilmu dasar di sini itu adalah yang dimaksudkan ilmu dasar alam, ya. Disiplin ilmu yang berfokus pada pengetahuan dan pemahaman tentang aspek fundamental dari fenomena alam. Jadi maksudnya di sini intinya itu adalah apa saja yang diajarkan oleh institusi kita kepada mahasiswa, ya, dan apa yang diajarkan oleh mahasiswa, apa yang diajarkan oleh kita kepada mahasiswa MIPA. Nah, itu kita kira-kira begitulah. Dan itu adalah menjadi ilmu dasar. Ya. Jadi kalau itu diberikannya tidak pada mahasiswa MIPA, misalkan ini hanya diberikan kepada mahasiswa elektro, maka itu bukan basic science, kira-kira begitulah. Ya. Jadi clue-nya gampang sebenarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya ilmu teknik didasarkan pada matematika dan ilmu dasar, tetapi membawa pengetahuan lebih jauh menuju aplikasi yang kreatif yang diperlukan untuk memecahkan masalah teknik. Studi ini memberikan jembatan antara matematika dan ilmu dasar di satu sisi dan praktek keinsinyuran di sisi yang lain, atau praktek rekayasa. Jadi maksudnya adalah bahwa matematika dan ilmu dasar itu adalah menjadi foundation, menjadi dasar. Kemudian matematika di tingkat perguruan tinggi terdiri dari matematika yang membutuhkan tingkat kompleksitas matematik atau juga nyebutnya adalah komprehensif matematik, ya, atau juga nyebutnya sophisticated matematik, ya. Setidaknya setara dengan pengantar kalkulus, ya.
Kemudian untuk tujuan ilustrasi, beberapa contoh matematika tingkat perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah kalkulus, persamaan diferensial, probabilistik, stokastik, aljabar linear, dan matematika diskrit. Jadi ada beberapa contoh yang kaitannya dengan matematika, ya, yang menjadi dasar. Kemudian berdasarkan kurikulum IABI, maka matematika dan basic science itu kalau di dalam kurikulum kita itu sebenarnya itu dibagi menjadi 5, ya. Ada yang kita sebut dengan matematik dan khusus apa namanya itu? Khusus disiplin ilmu-ilmu alam. Jadi maksudnya di sini ini adalah basic science itu, ya. Jadi kategori atau juga apa di dalam kurikulum kita itu yang pertama itu adalah basic science and math, satu, ya. Kemudian yang kedua khusus berkaitan dengan disiplin ilmu teknik dan teknologi. Yang inilah kita sebut dengan core. Ya, yang B itu adalah core disiplin ilmu kita. Jadi kalau core dari elektronya itu apa, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di dalamnya juga perlu ada kontennya memuat teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian baru desain rekayasa dan eksperimen berbasis masalah. Yang ini juga perlu ada. Jadi yang dimaksudkan di sini ini ada lab, ya. Kemudian ada studio mungkin kegiatan, dan di dalamnya juga di sini ada capstone design yang D. Kemudian yang E ada pendidikan umum atau juga konten umum seperti moralitas, etika, sosial budaya, lingkungan, dan seterusnya. Yang ini adalah umumnya. Kemudian program harus memastikan bahwa kurikulum memenuhi bidang mata pelajaran yang disebutkan di atas sesuai dengan teknik terlepas dari nama mata kuliahnya. Ya. Program harus memastikan bahwa kurikulum memberikan perhatian dan waktu yang cukup untuk setiap komponen, konsisten dengan hasil belajar program sebagai persentase dari total beban mata kuliah dalam SKS. Jadi intinya adalah bahwa kita PS itu harus betul-betul memetakan seberapa kontennya apa saja. Kemudian lagi bagaimana kita memerlukan ini sesuai dengan keperluan kita lah, ya. Kemudian ini program harus memastikan bahwa kurikulum memberikan perhatian dan waktu yang memadai untuk setiap komponen. Jadi minimal 20% ya untuk ilmu dasar, ya. Kemudian minimal 40% untuk topik engineering, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah maksimal 30% untuk ke komponen pendidikan umum. Jadi ini berdasarkan IABI. Jadi makanya harus 20%. Nah, di dalam teknik seperti ini, Pak, Bapak Ibu. Skor untuk matematika dan IPA itu harus seperti ini. Kalau skor 0 di bawah 10 SKS, maka dia akan 0 nilainya. Jadi nilai pada konteks itu, jadi kalau nggak salah pada nomor sekian, nomor 19, berapa itu, nggak lupa. Itu kalau kurang dari 10 ya 0. Kemudian kalau di atas sama dengan 25 SKS, maka nilainya 4. Jadi, nah kemudian artinya begini, kalau kurang dari 10, jadi kalau nilainya nanti itu minimal 2, maka terakreditasi. Jadi ini syarat terakreditasi nilainya 2 itu. Jadi kalau 2 itu berapa? 15 sampai 20. Nggak salah itu, 15 sampai 20. 3, 20 sampai 24. Ya, kemudian yang ini nilainya pokoknya nilainya dari 4 itu tadi dia di atas 25, dan minimum untuk unggul harus 3,5. Jadi makanya harus cukup itu, ya. Oke, kemudian masalah umum tentang sains dan matematik itu adalah ilmu dasar bukan mata kuliah dasar, ya. Misal rangkaian listrik, jadi bukan sistem linier, bukan ilmu dasar tapi ilmu teknik. Nah, jadi yang ini intinya adalah kita itu rancu antara misalkan matematika teknik. Matematika teknik itu tidak diberikan di MIPA, tapi diberikan di teknik kan gitu ya. Jadi intinya kalau seperti itu bukan atau tidak dikategorikan sebagai basic science. Nah, kemudian contoh misalkan metode numerik. Metode numerik itu basisnya memang betul matematik, tapi itu bukan sebagai basic science, tapi dia adalah basic engineering.
ya. Dan itu tidak diajarkan, misalkan contohnya metode numerik di biologi tidak diajarkan, ya bisa jadi begitu. Hanya termasuk juga dasar pemrograman, ya bukan, dasar pemrograman itu namanya aja dasar, tapi dia bisa jadi di teknik misalkan di biologi tidak diajarkan, artinya bukan sebagai basic science. Jadi itu. Kemudian tidak cukup kredit, tidak cukup SKS. Ya, maka SKS itu harus 25 atau berapa tadi? 30 ya. Kemudian yang berikutnya adalah konten ilmu dasar. Dalam ilmu teknik hanyalah pengulangan penyegaran. Kemudian yang berikutnya kursus dengan konten sains dasar dan sains teknik campuran. Jadi maksudnya dalam mata kuliah itu tadi berisi dicampur adukan. Ya, semestinya mata kuliah itu tadi ya sudah mata kuliahnya untuk basic science, yang untuk untuk engineering ya engineering, kira-kira begitulah. Kemudian nama mata kuliah hanya memberikan kategori indikatif, isi silabus sebenarnya representatif. Jadi maksudnya adalah kadang nama mata kuliah itu tadi tidak rupanya tidak sama dengan isinya. Karena itulah maka harus yang idealnya itu adalah mata kuliah itu harus sama dengan mereka dengan kontennya, kira-kira begitulah. Nah, itulah bagian dari apa tadi basic science. Intinya basic science itu adalah semua mahasiswa MIPA menerima mata kuliah itu, dan mungkin bisa jadi kalau mata kuliah yang lain mereka tidak akan menerima. Ya, jadi intinya untuk menjadi clue-nya itu adalah seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah capstone design. Ya, bagaimana capstone design itu sebenarnya? Ya, baik, capstone design itu seperti ini, Pak. Jadi mata kuliah banyak mata kuliah pendukungnya. Ya, jadi ini adalah stone at the top of the wall or building. Jadi ini kita susun batu-batu semuanya ini kita susun. Nah, inilah yang disebut dengan capstone. Ya. Jadi thing break down without the capstone. Jadi yang lain akan pasti tidak akan utuh begitu kecuali hanya dengan satu ini yang seimbang, ya. Kemudian capstone ini apa manfaatnya ke mahasiswa? Jadi mempertajam dan memperkuat intelektual akademik, ya. Kemudian memperkuat motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran, meningkatkan aspirasi pendidikan dan karir, meningkatkan kepercayaan diri, dan kemudian yang berikutnya praktek pembelajaran dan kemahiran. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa itu, Pak, ini di samping pengetahuan, kemudian dia mempraktekkan, ada skillnya, kemudian ada komunikasi yang baik, kemudian karena harus berkelompok, kira-kira begitu, ya. Kemudian di sini kita lihat desain capstone ini semuanya masing-masing IEA, International Engineering Alliance. Jadi di situ Washington Accords, ini Accord, dan juga Dublin Accords. Itu yang ini adalah untuk S1, yang ini sebenarnya teknologis untuk D4, yang ini adalah untuk D2 dan D3, ya, untuk yang 2 tahun. Kita fokusnya yang di sini. Ya. Sama yang tadi, ini adalah perlu ada matematik dan IPA, dan termasuk proyek capstone design tadi. Kemudian capstone design itu tadi itu ada kaitannya dengan requirement yang diperlukan di Washington Accord sebenarnya. Melibatkan masalah teknik yang luas atau isu-isu teknis yang saling bertentangan. Jadi maksudnya adalah yang satu, contoh misalkan mau membangun PLTM atau juga membangun PLTA lah begitu kan, perlu bendungan. Bendungan itu semua air perlu dimasukkan ke dalam bendungan tersebut. Tapi itu tadi ada kalau semua air dimasukkan di situ, semua ekosistem itu akan berpengaruh. Akan terpengaruh semua. Jadi banyak ikan yang mati, yang habitat ikan itu yang sebelumnya di situ banyak, misalkan itu akan berubah dan seterusnya. Karena itulah maka ada isu-isu teknis yang saling bertentangan, ingin dimasukkan ke dam airnya untuk semuanya, tapi
ada juga hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan, yang memerlukan tidak semua air harus masuk ke sana, misalkan begitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tidak memiliki solusi yang jelas. Jadi karena solusi yang dimaksudkan itu adalah many alternatif. Jadi banyak alternatif yang bisa kita ajukan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mengatasi masalah yang tidak tercakup oleh standar saat ini. Jadi misalkan kita sudah punya code tertentu. Jadi atau juga standar tertentu. Ada yang belum ada standarnya, maka perlu ada spesifikasinya, kira-kira begitulah. Kemudian melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Kemudian yang berikutnya lagi termasuk banyak bagian komponen atau di dalamnya ada sub masalah atau sub problem. Melibatkan berbagai disiplin ilmu atau multidisiplin. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki konsekuensi yang signifikan dalam berbagai konteks. Ini saya tidak perlu ini karena untuk D3 ya. Kemudian yang berikutnya lagi desain engineering-nya perlu ada apa saja di dalamnya di situ ya. Jadi desain teknik atau juga capstone design itu proses merancang sistem, komponen atau proses untuk memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan dalam suatu batasan tertentu atau dalam constraint, batasan itu constraint. Jadi desain dalam rangka proses rancangan, ya merancang, kemudian komponen atau juga dalam memenuhi kebutuhan spesifikasi, ya itu. Kemudian juga capstone juga sebuah proses pengambilan keputusan yang berulang. Jadi maksudnya ini bisa dilakukan secara re-engineering. Jadi bukan sekali selesai ini tidak bisa lagi dilakukan yang lain gitu. Karena itulah maka harus ada bisa berulang. Kemudian di situ juga ada ilmu dasar, matematik, dan juga ilmu teknik yang mengubah sumber daya menjadi solusi. Kemudian untuk yang di sini, batasan atau juga kendala, di situ itu apa saja yang mungkin ada. Ada kendala atau juga constraint aksesibilitas, estetika, kemudian aturan atau codes-nya, kemudian interoperabilitas, pertimbangan hukum, pemeliharaan, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang lainnya lagi ada desain teknik ini, capstone melibatkan identifikasi peluang, mengembangkan dari constraint yang ada atau juga spesifikasi yang ada, melakukan analisis dan sintesis, kemudian menghasilkan banyak solusi, mengevaluasi solusi terhadap constraint yang ada tadi atau requirement yang ada, kemudian mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul, kemudian melakukan atau membuat trade off ya untuk menghasilkan tadi itu. Kemudian capstone design ini ada prosesnya. Jadi prosesnya ada sebenarnya sama untuk 1 sampai 3 itu adalah kita sebut mungkin sebagai proposalnya lah ya. Jadi di dalamnya ada identifikasi masalah, jadi identifikasi kebutuhan dan masalah. Kemudian yang kedua kriteria kendala, yang ini research criteria and constraint. Kemudian yang ketiga ini sudah ke tinjauan desain kritis nyebutnya ya, brainstorms solusi alternatif. Jadi solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian baru dia memilih. Ya ini adalah metodologi sebenarnya. Yang 4 ya, mendapatkan solusi terbaik. Kemudian baru yang kelima membuat prototipenya, melakukan testing, kemudian presentasi dari hasil yang dilakukan. Dan ini juga bisa redesign, makanya desain ulang. Jadi desain ulang yang dimaksudkan itu dilakukan oleh kelompok yang lain, gitu, kira-kira begitulah. Ya ini proses dari capstone design. Kemudian kalau persyaratan dari capstone design ini berdasarkan IAB atau ABET itu adalah kompleksitas masalah yang diangkat. Jadi secara alami diharapkan bahwa capstone itu tadi memiliki beban kredit yang cukup ya. Misalkan kalau ini adalah 4 sampai 5 SKS sendiri ya. Sebagai proyek besar, proyek desain capstone memberikan pengalaman yang mempersiapkan mahasiswa untuk praktek teknik yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang diberikan dan juga sesuai dengan kendala itu tadi, kendala constraint. Halo? Ya, bisa didengar Pak saya? Bisa, Prof.
Oke, Ya, saya masih pikir sangat saya jelas. bicara sendiri. Oke. Kemudian IABI juga di sini minimal berapa tadi? Minimal 40% ya untuk topik engineering. Dan di dalamnya juga ada capstone di dalamnya ya. Kemudian yang di sini panduan pelaksanaan rumusan CPMK standar keteknikan dan batasan berdasarkan kuliah sebelumnya. Jadi maksudnya adalah harus sesuai gitu ya. Kemudian untuk IABI, kurikulum harus memastikan bahwa mahasiswa dihadapkan pada praktek teknik dan pengalaman proyek desain utama. Ya, standar teknik dan berbagai semuanya lah ya ini. Kemudian juga perlu ada pelatihan, ya, maksudnya ada prakteknya di dalamnya dan harus berujung pada proyek desain yang besar. Jadi maksudnya ini ada 2 tahap kira-kira begitulah ya. Jadi sebenarnya boleh di tahap 1 saja atau 2. Kemudian, nah ini sebenarnya sudah sama yang tadi kemampuan merancang komponen ya. Sebenarnya tahapannya juga sama dengan sebagaimana yang disampaikan tadi. Ya. Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan sama dengan apa yang di sini ya. Jadi ada yang kita selesaikan lah ya. Kemudian pemecahan masalah teknik melibatkan aktivitas ulang. Jadi harus bisa dilakukan. Kemudian alternatif solusinya apa? Pemilihan alternatif terbaik, penerapan solusi dan seterusnya ini. Kemudian lakukan validasi, kemudian revisi. Kemudian kira-kira CPMK-nya apa? Ya, ada kaitannya dengan desain rekayasa, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi karena harus berkelompok, kemudian lakukan eksperimen dan interpretasi, ya, karena harus merancang dan juga membuat prototipe bisa jadi, perencanaan dan manajemen karena dalam rangka untuk mengevaluasi tugas, kemudian pembaruan dan akuisisi pengetahuan ini. Kemudian yang terakhir kemahiran teknik matematika sains. Dan ini adalah hasil pembelajaran yang mungkin didapatkan atau juga disematkan pada capstone tadi. Yang ini keterampilan dikembangkan dalam capstone, bekerja dalam tim, mengelola proyek, komunikasi lisan dan tertulis, kemudian bekerja secara mandiri, berpikir kritis, ya, menjelaskan konsep dan seterusnya ini. Ya. Kemudian penilaian dari CPMK-nya, yaitu bisa jadi ada beberapa item ini, desain rekayasanya, pemecahan masalahnya, kemudian juga komunikasinya, kemudian kolaborasi, ya, karena harus kerja dalam tim, eksperimen dan manajemen, ya, pembaruan, akuisisi dan seterusnya, ya ini. Kemudian capstone design ini jadi bukan merancang mesin, tetapi maksudnya di situ itu bukan penelitiannya, ya, tidak memiliki beban kredit yang cukup, ya, jadi maksudnya hanya 1-2 gitu, lab saja. Kemudian dia punya peta jalan kursus, jadi maksudnya matriksnya. Jadi ke capstone itu kan ada mata kuliah pendukungnya, maka di situ harus ada jelas dan komprehensif. Kemudian di disposisi secara tidak tepat dalam kurikulum 4 tahun. Jadi bukan kulminasi, dia diletakkan misalkan di semester 3. Nah, ini harus diletakkan di semester 7, Pak. Kemudian tidak boleh ada mata kuliah yang sama, yang diaku pada waktu itu dan itu adalah bagian syarat capstone misalkan. Pada semester yang sama tidak boleh. Nah, ini karena namanya kulminasi ya harus ada paling ujung. Nah, tidak memerlukan standar teknik dan atau kode sama sekali. Jadi perlu ada aturannya. Tidak memasukkan banyak kendala atau constraint. Jadi ini adalah hal umum yang terjadi. Nah, ini untuk elektro, ya ini ya, bahan elektrik, elektromagnetik, kemudian material ini sebenarnya bukan termasuk engineering matematik, signal sistem rangkaian listrik. Ini bukan basic science, tetapi ini adalah basic engineering. Analisis numerik, optimasi, program linier, probabilistik, fluid mekanik, anatomi fisiologi. Nah, ini ada yang mengatakan masuk, ada yang enggak. Jadi probabilistik terutama ya. Analisis numerik tidak ya. Nah, ini pun juga hal-hal yang bisa kita angkat ya untuk ini tadi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf juga tidak bisa menyertai Bapak Ibu sekalian yang dengan utuh ya, karena
apa ini juga ada kegiatan lanjutan untuk saya gitu. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan boleh Pak Dian ya, mungkin. Baik. Sisanya nanti kita bisa aturkan kembali yang lebih spesifik Pak ya. Jadi misalkan Bapak kirimkan kurikulumnya ke saya ya, kemudian termasuk mata kuliahnya, nanti saya komentari ya. Dan itu bisa menjadikan review apa itu? Review dari expert lah itu nyebutnya. Kalau di dalam teknik begitu. Baik. Oke, monggo silakan Pak Dian. Matur nuwun Prof Hadi atas paparannya. Berarti ngapunten Prof, sampai jam berapa Prof kira-kira punya waktu? Ya, 10 menit lagi lah mungkin. 10 menit lagi. Ya, mohon maaf sekali. Ini saya kirimkan apa yang ada itu. Mungkin yang krusial dulu ditanyakan, nah, apa? Saya nanti mohon maaf sekali. Saya ingin ya itu tadi kirimkan saja dari kurikulum yang ada itu biar saya komentari juga. Oke, monggo. Baik, Prof. Baik, kalau begitu sekarang kita lanjut ke diskusi tanya jawab mungkin Prof ya. Ya, silakan. Baik, mangga Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Prof Hadi. Mangga. Ada? Pak Abdi. Sudah bingung? Sudah bingung enggak? Oh, Pak Abdi sudah raise hand. Mangga Pak Abdi. Monggo silakan Pak Abdi. Ya. Selamat pagi Prof. Ya, saya Abdi. Mau menanyakan, ya sebetulnya jadi makin tambah bingung untuk klasifikasi Math and Basic Science ya, Prof ya. Yang ininya khususnya tadi malam juga kebetulan kan Prof Mistry memberi materi gitu ya, dan beliau semacam memberi ini juga, memberi pointer. Biasanya katanya Math and Basic Science itu adanya di semester 1, 2, sampai 4 lah maksimal katanya gitu ditempatkannya. Nah kami ada satu mata kuliah Prof, proses stokastik itu sebetulnya lanjutan dari probabilitas. Kami kategorikannya masih masuk tetap Math and Basic Science, tetapi ada materinya yang harus tentang PSD, Prof, probability density function, itu power spectral density, yang mengharuskan mengetahui transformasi Fourier dulu, sedangkan transformasi Fourier-nya kan ada di sinyal dan sistem ya, yang bukan merupakan basic science. Nah itu kira-kira proses stokastik ini bisa dikategorikan sebagai ini enggak ya? Itu implementasi untuk telekomunikasi sebenarnya kan Pak ya. Jadi mudahnya apakah anak-anak di MIPA itu perlu menerima itu? Enggak ya. Itu hanya kita yang menerima itu, mata kuliah itu. Jadi topik itu hanya diperuntukkan untuk kita di teknik, terutama teknik telekomunikasi. Betul ya? Nah, kalau itu jawabannya berarti bukan basic science. Jadi basic science itu adalah mata kuliah secara materi dan juga secara jumlah itu ya, dalam SKS dan seterusnya lah, itu yang saya maksudkan, itu diterima oleh anak-anak di MIPA. Itu basic science, Pak. Jadi basic science itu misalkan ya pokoknya kalau tadi stokastik ya, stokastik itu bukan yang random teori. Ya, kita kan yang di situ yang random teori kan ya. Teori random, teori teori acak gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentu acak itu tadi perlu diproses dengan itu sudah advance matematik ya. Termasuk juga misalkan contohnya Fourier ya. Fourier itu tadi itu sebenarnya kan implementasi dari deret kan gitu ya. Deret yang kita implementasikan. Jadi teori deret itu atau juga matematika deret itu yang diimplementasikan dalam bentuk itu. Tapi kalau Fourier-nya sendiri sebenarnya bisa kita mengkategorikan. Pak, kalau menurut saya itu probabilistik dan stokastik jadikan satu.
Ya, itu jadikan satu mata kuliahnya entah di semester 3 kah atau apalah gitu ya. Kemudian yang untuk telekomunikasi yang tadi, yang kaitannya dengan apa random teori itu tadi, masukkan langsung di core-nya, di mata kuliah core-nya langsung. Jadi tidak perlu dimampatkan SKS-nya, atau sekarang misalkan SKS untuk stokastik dan probabilistik itu masih 2 SKS contohnya, gemukkan jadi 3 SKS. Kemudian yang probabilistik tadi itu sudah tidak perlu ada, tetapi ada di mata kuliah telekomunikasinya. Mungkin begitulah saran saya begitu. Ya, jawabannya begitu Pak Abdi ya. Ya, terima Jadi kasih banyak Prof. intinya tidak perlu bingung. Clue-nya itu gampang. Mata kuliah itu diberikan, apakah diberikan kepada anak-anak MIPA atau tidak? Dan anak-anak MIPA menerima atau tidak? Ya, kalau misalkan engineering matematik misalkan, namanya matematik untuk teknik, berarti kan tidak menerima itu mereka. Berarti itu bukan basic science. Jadi kalau itu mau diaku sebagai basic science, keluarkan engineeringnya. Matematika teknik, kata-kata tekniknya juga dibuang sebagai namanya dibuang. Ya. Nah, kemudian setelah itu dievaluasi lagi matematika di mana ya gitu. Misalkan perlu advance matematik misalkan. Ya, kira-kira begitu ya Pak ya, Pak Abdi. Jangan bingung yang ini. Kemudian ada mata kuliah fisika, ada mata kuliah kimia, sebenarnya ada mata kuliah biologi. Tapi kalau kita kan tidak. Tapi biologi diperlukan di tempat lain. Misalkan teknik pengairan, teknik lingkungan, itu perlu Pak. Makanya di kita tidak perlu, mungkin bisa jadi begitu ya. Ya gitu Pak Abdi. Iya. Berarti Makanya kalau nanti penamaan juga menentukan gitu ya Prof ya. betul, Soalnya betul. di Makanya teknik lingkungan itu ada kimia lingkungan gitu. Padahal dia statusnya memang sebetulnya dasar gitu. Itu lebih baik berarti itu kimia dasar. lingkungan jangan dikasih nama kimia lingkungan. Kalau ingin dibuat sebagai basic science, ya kimia 1, kimia 2, kimia 3 gitu kan. Nah, kalau sudah kaitannya dengan lingkungan, berarti kan anak-anak MIPA tidak menerima kimia lingkungan kan gitu. Nah, anak-anak MIPA hanya menerima di kimia saja. Atau kimia lingkungan hanya diberikan kepada anak-anak PS lingkungan atau anak-anak fisika misalkan. Apakah menerima kimia lingkungan? Tidak. Nah, intinya adalah pertanyaannya apakah mata kuliah itu atau subjek itu diberikan kepada mahasiswa MIPA gitu. Dan itu umum gitu. Makanya basic science. Ya Pak, mungkin begitu. Gitu ya Pak ya. Pak Abdi jangan bingung. Pokoknya mudahnya itu. Nah, gitulah ya. Tim juga jangan bingung. Ya. Jangan bingung Pak Abdi ya. Betul, betul. Kita kerjakan ya, kerjakan kemudian setelah itu kita evaluasi bareng. Ya. Nanti saya berikan juga yang elektro juga sebenarnya juga sudah ada materi-materi yang perlu kita ingatkan lagi ya. Nanti saya dikasih waktu, nanti saya akan saya kirimkan entah melalui Pak Dian atau melalui Pak Rahmat ya. Siap. Ya, monggo lagi, silakan. Boleh ada satu lagi, Prof? Ya, silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau masih bingung? Nanti kalau saya juga udah punya ininya, panduannya untuk capstone design akan saya share juga ya nanti. Pak Dian, kalau misalnya nggak ada yang lain, saya boleh satu mau nanya pertanyaan lagi. Mangga. Iya, maaf nih Prof. Ini ya, silakan. Hubungannya sebetulnya ke pemetaan kalau dari IABI itu kan ada di general kriterianya ada 10 LO ya yang harus terpenuhi. Okay. Nah, kami itu karena masih diharuskan sama universitas yang dipisah sikap, keterampilan umum, KK dan pengetahuan itu, jadi kan sangat banyak ya. Sebetulnya sudah mencoba kami memetakan, bikin matriksnya antara A sampai J dengan yang sikap 1 sampai dengan pengetahuan terakhir. Nah, tetapi apakah boleh ada misalnya CP-CP yang memang diturunkan atau dimandatkan dari universitas gitu, yang tidak bisa dipetakan gitu, Prof, ke A sampai J-nya gitu. Tapi
pada dasarnya semua dari A sampai J itu selalu ada hubungannya ke minimal satu CP gitu. Tetapi ada satu CP yang tidak terpetakan ke A sampai J gitu. Ya. Jadi Pak, kalau seperti itu harus ada, jangan nggak ada. Jadi contohnya apa kok tidak ada itu gimana? Ya, sebetulnya lebih ke lebih ke bingung misalnya dari Ya. sikap satu gitu ya, Prof. Ya, Sikap ya. satu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, menunjukkan sikap religius gitu Ya. kan. Kalau dipaksakan mungkin bisa ke etik kan gitu, Prof. Ya, ya, betul. Itu Jangan gimana, dipaksakan gitu. Ya, memang di etika itu. Etika itu kan berdasarkan etika itu dibangun berdasarkan budaya, berdasarkan dari berdasarkan dengan religion tertentu misalkan. Itu juga bisa, nggak apa-apa. Itu nyambung, Pak. Nyambung. Oke. Jadi beginilah, pada dasarnya kalau kita ini kan ada 3, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada kognitif, psikomotorik, kemudian ada afektif. Nah, afektif tadi ada kaitannya dengan etika. Ya, kita bertakwa kepada Tuhan itu kan karena kita di sini. Kalau di Eropa atau juga di Amerika atau juga di Rusia mungkin berbeda lagi itu. Bertakwa mengedepankan attitude yang baik, saling menghormati dan seterusnya. Nah, jadi bisa kita sesuaikan. Maksudnya adalah konteksnya yang di situ tuh masuk pada pada bagian apa, Pak? Pada bagian afektif ya. Kalau kognitif kan pengetahuan, ya sudah kaitannya dengan pengetahuan apa? Memahami basic science, engineering dan seterusnya. Kemudian yang psikomotorik yang kaitannya dengan misalkan contohnya kemampuan lab, ya kemampuan untuk melakukan kegiatan di laboratorium. Ya, kemudian kalau yang tadi afektif juga kaitannya untuk long life education. Ya, itu juga bisa masuk di afektif. Jadi ya sebenarnya pada 3 kriteria itu tadi, Pak. Kalau KKNI membagi lagi itu kepada keterampilan khusus, keterampilan umum dan seterusnya. Ya, kemudian di situ sebenarnya bisa dipetakan, nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya CP itu ikuti sudah yang apa yang IAB punya. Kemudian petakan ya kesesuaiannya itu. Makanya ada double egg kan gitu ya, artinya kesesuaiannya juga sangat strongly nyambung atau tidak. Ya, bisa Pak dipetakan itu nyambung. Ya nanti bisa kirimkanlah kalau ada materinya begitu. Mungkin saya akan bisa komentar untuk itu. Termasuk capstone. Ya capstone itu kapan? Diambilnya? Ya itu harus metrik dari bawahnya jelas, mata kuliahnya atau ular-ularannya kalau nyebutnya kan ya, itu jelas juga itu apa saja dan tidak boleh barengan. Capstone misalkan semester 7, lah kok diadakannya ada juga mata kuliah di semester 7 yang lain, studio A misalkan, tidak boleh itu. Ya capstone itu akan ada di paling akhir dan tidak boleh disamakan dengan yang lain. Nah kira-kira begitu loh Pak. Ya. Iya. Terima kasih Prof. Ya, mungkin itu dulu ya. Sementara Pak Dian, mohon maaf sekali. Ya, nanti itu tadi saya akan kirimkan ke saya. Nanti dokumennya nanti bisa saya kasih komentar. Ya. Baik, Prof. Nanti segera dikirimkan oleh kami untuk Baik, kalau begitu karena berhubung Prof ada acara lain, kita cukupkan gitu Prof ya. Ya, nggak apa-apa. Prof Hadi, mohon maaf ya. Sangat atas waktunya, kesempatannya. Baik, kami ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit dulu ya. Monggo Prof Hadi. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.